Berbagi informasi sambil ngopi. Hai Sobat Ganas Juanda, kembali lagi di Warkop BC Juanda, wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea dan Cukai Juanda. Nah, pada sesi kali ini spesial nih kita buat teman-teman pecinta drama, pecinta Korea atau pecinta barang-barang impor. Ini bermanfaat banget nih karena tema kali ini adalah barang kiriman. Nah, untuk sesi kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa, datang jauh dari negeri ginseng. Annyeonghaseyo 여러분. 안녕하세요. Ya, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. 안녕하세요. 이빠입니다. 반갑습니다. Banggapsmida. 안녕하세요. 안녕하세요. 인다입니다. 반갑습니다. Bahasanya apa sih ya? Makanannya sehari-hari apa ya ini ya? Masih nasi padang kok. Nasi Nasi padang. pecel. Pecel rawon masih suka ya? Masih suka. Gudeg. Tentu Oke. saja. Soto, sate masih doyan. Alhamdulillah ya. Jadi mereka ini adalah teman-teman yang lumayan mengikuti drama Korea, kemudian musik-musik ya K-wave, terus kemudian musik-musik Korea. Ngomong-ngomong, sejak kapan nih kalian suka ngulik masalah musik Korea, drama Korea gitu? Kalau aku sendiri dari SMP sih Kak. Awalnya suka SNSD dulu tuh. Sama aku juga Kak. Soalnya CD. Terus abis itu dari SNSD tuh kayak makin SMP, SMA tuh dengernya K-pop terus gitu. Jadi lanjut suka terus sampai sekarang. Oh, SNSD disband udah lama ya? Iya. Belum Kak. SNSD udah bubar lama kan? Belum bubar, masih Belum ada. bubar Oh, sih. belum. Masih Kontraknya, ada, cuma tapi kontraknya iya. ada yang udah keluar gitu memang. Oh, kirain betul, itu karena betul. udah senior jadi udah ganti ya. Nah, kalian ini tiap hari dengerin musik Korea? Aku tiap hari sih Kak. Yes, Tiap hari. almost every day sih. Drama Korea tiap hari? Kalau hari juga sekarang sih. ini lagi tiap hari sih. Iya. Drama yang lagi ditonton apa nih? Banyak ya. Banyak. Dari Semua ongoing, semua lagi drama ongoing. yang lagi ongoing di Netflix kita tonton. Oke, Iya. musik kan biasanya ini orang-orang yang teman-teman yang hobi dengerin musik Korea. Oh, aku punya fans, aku punya bias nih ya. Bias kalian sendiri siapa nih? Kalau aku Seventeen Kak, namanya boy group Seventeen dari Korea Selatan. Spesifiknya orangnya biasanya siapa? Hoshi, namanya Hoshi. Hoshi. Jadi dia dancernya di Seventeen gitu. Oh, suka karena keren dancernya gitu. Enggak juga sih, sebenarnya aku suka semua aja, cuma ya kayak lebih ke Hoshi aja gitu kan. Oke, yang IP? Kalau aku NCT Kak, aku sukanya Jongwoo. Jongwoo. Aku kadang kalau ngelihat muka NCT bingung ya karena satu kelas Satu kayaknya kelas ada ya, Kak. 40 orang Banyak kayaknya banget ya. ya, banyak banget. Emang Iya. sih, Kak. Dan masih muda-muda juga, mukanya mirip-mirip Mukanya juga. mirip-mirip juga ya, Nah, betul. nih ini berarti ini koleksi-koleksi kalian ya. Ini ada light stick nih Sobat Ganas. Light stick ini, wow, unik sekali ya bentuknya. Ini dari light stick 17. Ini berarti punya Indah. Terus yang depannya itu album NCT ya. NCT Iya. 127. Beda-beda ya NCT itu Iya, banyak beda-beda ya. karena kan banyak tuh kan satu kelas kan kata Kak Riki itu ada NCT 127, ada NCT Dream, terus ada Wavy gitu. Nah, kalau kalian beli barang-barang kayak gini nih, semisal album atau light stick, biasanya kalian beli lewat apa nih? Apakah impor langsung atau memang sebenarnya di Indonesia udah banyak yang ngejual makanya kalian beli di Indonesia atau gimana nih? Belinya online sih Kak, online. Nah nanti kita beli ke suatu tempat pembelian, terus nanti tempatnya itu yang ngimpor dari luar negeri gitu. Jadi udah pakai harga Indonesia di sini. Kalau aku sih belinya namanya Mechima. Itu kayak sebuah platform kayak web mungkin. Website. Dia tuh jualan dari konser, tiket konser, terus jualan juga album-album, light stick, merchandise K-pop gitu di situ. Kalau Ipeh Kalau belinya aku biasanya di GO sih Kak. Jadi Apa GO tuh tuh GO? grup order yang isinya tuh kayak fans-fansnya gitu. komunitas gitulah ya, Terus bahasa ada adminnya ini. yang biasanya dia open order album dari Korea kayak gitu sih. Nah, kalau kamu grup order gituan berarti udah belinya itu barang udah diimpor dulu terus kamu baru beli di mereka. Iya betul Kak. Kalau yang Indah nih langsung di platformnya berarti itu web dari luar negeri gitu ya? Bukan dari luar negeri sih, itu kayak web di Indonesia, cuma dia impor gitu dari luar Oh negeri. iya. Secara official dari perusahaannya gitu. Nah kalau ngimpor maksudnya beli barang-barang dari luar nih berarti pajaknya itu udah terhitung juga? Udah include sih Udah. biasanya ya. Udah include-nya. Soalnya ini kan banyak juga nih akhir-akhir ini generasi milenial nih, generasi X, Y, Z itu kan banyak banget yang memang ngikutin perkembangan musik baik Korea maupun musik barat gitu. Apalagi sekarang juga lagi juga fashion
dunia fashion pun juga kadang kita ngirim barang-barang dari impor juga kan ya. Apalagi kayak, oh aku ngeliat nih di Paris Fashion Week bagus, oh aku pengen baju kayak gini impor. Nah kalau kayak gitu gimana sih peraturan di bea cukainya kalau kalian alami sendiri ketika kalian beli barang impor, barang kiriman itu gimana? Sebenarnya untuk barang kiriman sendiri tuh di bea cukai ini ada aturannya Kak. Jadi semuanya itu diatur di PMK 199 Peraturan Menteri Keuangan 199 tahun 2019. Di situ itu ditetapkan tarif untuk barang-barang impor, barang kiriman. Jadi kayak yang tadi Kak Ariki bilang kayak ada yang ngimpor-ngimpor merchandise, terus ngimpor-ngimpor album, gitu-gitu semua terhitungnya barang kiriman dia. Nah, tarifnya itu untuk barang kiriman, untuk di bawah $3 dia untuk bea masuknya free, bebas bea masuk. Cuman untuk PPN bayarnya 10% Kak Riki. Nah, kalau misalnya di atas $3 itu kena tarif bea masuk 7,5% dan PPN 10%. Kalau misalnya barangnya barang mewah kayak tadi dari Fashion Week gitu kan, itu mesti kayak barang-barang branded gitu-gitu. Tergolong barang mewah, dia ntar kena namanya PPNBM Kak. Gitu. Oh jadi ada batas harganya minimal ya untuk dikenakan pajaknya, baik itu PPN maupun tarif PPh-nya itu dan berapa bea masuknya ya. Gitu. Oh ya, soalnya kan kadang orang-orang di Indonesia tuh takut untuk mau beli barang ya. Takutnya oh nanti sama bea cukai ribet, nanti harganya dinaikin, nanti prosesnya susah. Emang sesusah itukah sehingga orang-orang tuh stereotipnya kalau mau impor takut bea cukai, suka mainin harga? Menurut kalian gimana tanggapan kalian tentang itu? Gimana Pak? Kalau aku sendiri mungkin masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ya Kak. Misalnya masih banyak tuh oknum-oknum yang melakukan penipuan atas nama bea cukai. Padahal bukan kita yang meminta pungutan. Jadi di sini kita menegaskan bahwa memang bea cukai itu tidak pernah memberikan pungutan atas layanan yang kita berikan kepada masyarakat apapun itu ya Kak ya. Kecuali pungutan negara. Kecuali pungutan negara. Selain itu kita nggak pernah kayak misalnya nih teman aku kemarin ada kasus dia impor album, abis itu dia ditelepon sama orang yang aku bea cukai, terus Anda harus bayar segini biar barang Anda keluar. Nah itu nggak ada sih Kak kalau kayak gitu tuh. Iya, kalau bea cukai tuh nggak mungkin ke rekening pribadi gitu transfernya, mesti ke kas negara dan ada kode billingnya. Nah kemarin tuh gitu. aku punya pengalaman mirip nih kayak gini juga, barang kiriman juga. Jadi ini real baru bulan kemarin, kakaknya temanku ini nelpon kan, halo Ki, ini lagi sibuk nggak Ci, gimana gitu. Ini aku dikirimin barang sama orang, tapi aku disuruh nebus nih. Loh barangnya apa? Ya tahu, dia tuh lewat dikirim lah. Oh dari mana nih barangnya? Swiss gitu. Oh dari Swiss, terus gimana? Tapi kok aku disuruh bayar ya? So, aku langsung mikir nih, perasaan kita kalau ada barang kiriman yang nelpon ya bea cukai. Ya orang itu ngaku bea cukai sih, cuma kita nggak pernah yang ayo buruan transfer dan rekeningnya nggak jelas ya. Aku bilang ke kakaknya temanku tuh, Ci kayaknya itu ini deh penipuan, tapi dia tuh udah sedih gitu loh. Enggak lah, aku nggak percaya, nggak mungkin dia. Aku loh kenal dia chattingan baik dari luar negeri, mau ngirim perhiasan, tas, uang gitu. Terus aku bilang, lah kalau dia ngirim uang, kenapa dia minta uang untuk nebus? Maksudnya orang itu yang ngirim gitu. Nah gimana sih menurut kalian cara yang paling efektif untuk ngalangin diri kita dari kayak penipuan-penipuan kayak gitu? Lebih ke kayak gini sih, kalau bea cukai itu kalau misalnya ada pungutan kayak kata Kariki tadi pasti dihubungin sama bea cukai kan. Saya atas barang kiriman kita ada pungutan negara sebesar sekian. Nah biasanya untuk pelunasannya itu ada kode billing Kak namanya. Jadi kita pembayarannya ke kas negara langsung, nggak ke rekening. Jadi biasanya kalau penipuan-penipuan itu dia mengatasnamakan rekening pribadi. Nah kalau misalnya sampai ada yang kayak bilang ditebus ke sini, kirim ke rekening ini gitu, mending jangan langsung buru-buru kirim, konfirmasi dulu. Nah konfirmasinya bisa lewat Bravo Bea Cukai Kak di 1550225. Nanti bisa telepon aja ke Bravo Bea Cukai, tanyakan perihal tagihan yang disampaikan ke kita itu tadi kayak gitu. Bisa juga ke ini ya Kak, ke website beacukai.go.id/barang kiriman. Kita juga bisa tracking. Oh itu jadi kayak resi kalau kita biasanya ngirim paket di Indonesia dalam negeri itu resinya itu ya. Nah, bisa nanti tracking. Muncul juga ya Kak di situ billingnya berapa yang harus dibayar tuh juga muncul di situ. Terus juga barangnya udah sampai mana tuh ada juga ntar di situ di tracking beacukai.go.id/barang kiriman. Gitu. Terus ini juga kadang ada nih teman-teman mungkin sobat Ganas Juanda juga pernah belilah di platform belanja e-commerce gitu.
beli case, kadang case tuh bagus-bagus kan, kadang ya dari case luar iPhone negeri yang lucu-lucu case gitu ya, iPhone Kak, yang ya? lucu-lucu. Nah itu biasanya apakah di harga itu udah termasuk pajaknya atau belum tuh? Seharusnya udah ya Kak, udah include pajaknya semuanya. Karena kalau misalnya di e-commerce itu ada namanya PJT, perusahaan jasa titipan. Jadi perusahaan jasa titipan ini yang ngimporin barang kita dari luar negeri ke Indonesia. Nah biasanya di situ udah include tagihan segala macam kalau misalnya mereka impor. Misalnya nilainya lebih dari $3 itu udah langsung terhitung nih di PJT. Jadi PJT ini hitungannya kayak apa ya, kayak bantuin kita ngimpor gitu loh. Nah PJT-nya ini bisa nanti kerjasama sama marketplace yang ada sekarang itu Kak. Oh kayak gitu. iya. Jadi biasanya udah include sih. Jadi kalau semisal aku belanja di Shopee, Iya di Shopee yang oren-oren itu. ya yang oren aku belanja di Shopee, semisal aku Iya. belanja apa ya? CD ini nih, ini biasanya berarti udah termasuk di situ ya harganya ya. Iya udah include harusnya Kak. Berarti ketika aku tinggal nunggu aja nih, nggak perlu ke bea cukai untuk apa itu. Soalnya kan Iya. kadang kita beli online nih di Shopee, terus nanti dari situnya dibilangin bayar lagi nih gitu. Itu kemungkinan juga bisa menjadi penipuan ya. Betul, Iya. Kak. Yang Karena penting kalau lewat- dikonfirmasi dulu Kak. Kalau lewat marketplace biasanya mereka yang sudah menanggungnya. Iya udah Iya. include di harga sih biasanya langsung. Biasanya juga kita sebagai pembeli juga harus jeli sih Kak. Biasanya di deskripsinya itu juga ada bahwa biaya ini sudah termasuk pajak. Itu juga ada sih biasanya tulisannya di beberapa marketplace kayak gitu. Oh, jadi buat temen-temen nih Sobat Ganas yang pengen impor barang gitu, ya nggak apa-apa, nggak usah takut kayak Nggak usah takut takut, nanti bea nggak usah cukai ngejegal nih, harganya dinaikin lah, apa ribet lah, nanti berhari-hari. Enggak, semua itu ada prosedurnya Ada dan prosedurnya, mudah, impor ada itu aturannya. mudah. Kita Iya. juga sebagai ASN juga kita yang bertugas untuk memfasilitasi masyarakat ketika melakukan importasi barang ya, bukan Betul. untuk Iya, mempersulit. Iya. Dan tarifnya pun kita nggak semena-mena nih ngasih tarifnya, Ada udah ada aturannya, aturannya. Kayak betul. tadi barang di bawah $3 atau barang kayak tekstil tuh beda juga kan ya. Iya, Iya. beda. Oh iya tadi lupa dibilang juga ya. Jadi kalau impor barang-barang khusus ya. Contohnya kayak tekstil, apalagi Tas, Tas, terus baju, sepatu, alas kaki gitu-gitu. Dia tuh hitungannya ada tarif impor tarif khusus. impor khusus. Jadi misalnya Berapa ada tuh? merchandise. Biasanya kan sekarang nih zaman sekarang merchandise macam-macam ya, ada dari baju, Iya, topi, sepatu iya. gitu-gitu kan. Nah, itu ada tarif khususnya. Kalau misalnya untuk baju tuh tarif bea masuknya 15 sampai dengan 25%. Iya, betul, 15 Tergantung sampai 25. HS-nya ya Kak ya. iya nanti bagi lagi berdasarkan HS-nya kayak gitu. Tarifnya beda-beda sendiri. Iya, ya? betul. Oh gitu. Jadi untuk barang mewah, contohnya kayak tekstil, tas, sepatu itu punya tarif khusus. Oh, bukan barang mewah Bukan sih, Kak. barang mewah. Barang khusus. Oh, Kak. barang khusus Iya, ya, betul. termasuk tekstil itu tadi. Iya, kalau barang mewah beda lagi. Oh, Nanti ada PPNBM ya. namanya. Oh, jadi iya paham. Jadi gitu ya. Ya itu tadi banyak nih yang bisa kita ambil nih dari ngobrol kita pada kesempatan kali ini, Warkop BC Juanda kali ini, karena kita jadi nambah wawasan gimana caranya impor barang kiriman yang benar, gimana caranya gak ketipu. Nah tips untuk singkat nih closing kita kali ini, tips and triknya dong Kak untuk teman-teman yang mau ngirim barang atau mau impor barang ke Indonesia nih. Satu sih, impor itu mudah ya. Diulang-ulang lagi nih, kayak kata Kariki tadi. Impor itu mudah. Ketika kalian impor dari luar negeri, jangan lupa tracking di beacukai.go.id/barang kiriman. Nah, kalau misalnya kalian udah impor, terus habis itu ada tagihan-tagihan tidak terduga gitu misalnya yang datang ke kalian bisa konfirmasi dulu ntar ke Bravo Bea Cukai. Di mana Ipe? Di 1500-225. Ya, betul. Di Bravo Bea Cukai. Iya, jadi sebenarnya nggak usah takut ya, Nggak usah takut. karena ya itu tadi mudah. Terus yang penting kita jeli juga. Iya. Jangan takut nanti diribetin sama petugas, enggak kayak gitu. enggak. Kita semua punya prosedurnya, kita punya aturannya yang jelas Iya, betul. ya. Jadi buat temen-temen nih yang dari kemarin-kemarin udah pengen banget mau impor kayak Lightstick, album, atau kepikiran lihat Paris Fashion Week bajunya bagus-bagus mau impor bisa. Bisa banget. Nggak usah harus ke Paris. Kita di Indonesia aja Dari rumah, ya, beli klik, di rumah, iya. Iya. Bisa. Jadi buat temen-temen yang pengen banget untuk impor barang, jangan khawatir, itu tadi tips and triknya dari Kak Indah dan Kak Ipe. Oke, sebelumnya di sesi terakhir biasa kita Warkop BC Juanda ada rush handling. Oh wow. Kalau di BC itu rush handling adalah penanganan cepat ya atas Iya. barang-barang khusus. Nah ini kita rush handling adalah pertanyaan cepat. Jangan terlalu dipikirin.
Langsung jawab aja. Ya, Oke. oke. Jawabnya bareng ya. Bareng-bareng ya, Oke, Kak? oke. Oke. Iya. Oke. K-drama atau K-pop? K-drama. Ini K-pop, ini K-drama ya. Oke. Oke, berarti K-drama tuh enaknya buat rebahan. Ya betul. Tapi lagu juga bisa buat rebahan juga Iya, ya, Pe. iya. Iya. Untuk menyemangati hari-hari yang Menyemangati berat, hari-hari karena yang berpura-pura bahagia itu butuh Butuh semangat. Ya betul. Lanjut pertanyaan kedua, beli album atau beli lightstick? Beli Beli lightstick. Beda lagi nih. Beda album, lagi ya, beli beda. lightstick. Terbukti dengan Lightstick dan lightstick album. dan Betul albumnya. sekali. Oke. Iya. Mahalan mana sih sebenarnya album sama lightstick? Tergantung ya. Tergantung juga sih. Tergantung albumnya. Tergantung albumnya. Oh gitu. Mm-mm. Selanjutnya, prefer beli barang di Indonesia atau luar negeri? Di Indonesia. Oh, cintai produk-produk Cintai lokal produk-produk ya. dalam negeri. Betul. Luar biasa meskipun fans atau menggemari, mengagumi apa kayak boy band, girl band, tapi tetap cinta produk Indo. Iya, ya. tentu saja. Ya, jadi tetap cintai produk lokal ya. Luar biasa sekali loh pemuda-pemuda kali ini. Pertanyaan selanjutnya, girl band or boy band? Boy band. Oh, meskipun saja. awalannya dari SNSD berakhir ke boy band. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Lalisa atau Dududu? Dududu. 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 Sorry telat, Kak. Oh, oke. Dududu. Kenapa tuh? Suka aja mereka Suka aja. berempat. Kalau aku suka gini ya. Kalau aku suka mereka berempat sih. Oke. Pertanyaan terakhir banget nih. Mm-mm. NCT atau Seventeen? NCT. Seventeen. Oke, memang beda aliran ya, Beda meskipun aliran. sama-sama K-pop, Iya. kiblatnya beda. Oke, teman-teman Sobat Ganas, kayaknya itu dulu Warkop BC Juanda kita kali ini. Ketemu lagi di episode-episode selanjutnya yang akan lebih seru lagi. Pokoknya stay tune, update terus di sosial media kita, di Instagram, TikTok, juga Twitter, YouTube. kemudian YouTube kita jangan lupa terus dipantengin karena kita akan selalu ngasih konten-konten yang bermanfaat, ngasih informasi yang pasti akan membawakan teman-teman tentang kepabeanan dan cukai. Biar tambah ilmunya, biar tambah maju gitu ya. Oh, melek. Oh, ternyata kepabeanan itu kayak gini, cukai itu kayak gini itu. Pantengin terus di kanal BC Juanda. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Mungkin salam khas kita perlu kita semarakan. Oke, boleh. Boleh. Untuk penutup kali ini, perkenalkan kami untuk memberikan salam khas BC Juanda. Akan saya pandu, siap? Siap, Kak. Siap-siap, Kak. BC Juanda, Ganas, generasi berintegritas. Oke, see you. Terima kasih. Makasih, Kak.